Kita ini pengelola, kita ini cuma alatnya Tuhan. Jangan sombong. Saya temukan ada begitu banyak orang yang sombong sekali. Jabatannya baru begitu, sama dia pun sombong bikin orang. Aduh, jangan saudara-saudara, jangan. Suatu saat Tuhan berkati saudara jadi orang besar, jangan bikin-bikin orang ya saudara-saudara. Tidak boleh, hormat. Sombong-sombong itu Tuhan kasih selesai. Karena di dalam Kisah 3 ayat yang ke-12, ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang saya ambil, waktu orang-orang bertanya, aduh bagaimana orang ini bisa sembuh? Mereka heran, mereka tercengang-cengang. Reaksi Petrus tidak bilang, saya nah. Bukan, Petrus tidak omong seperti itu. Petrus mengatakan di dalam ayat 12, waktu Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada mereka, saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami? Seolah-olah kami mempunyai kuasa yang luar biasa atau kebaikan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini sembuh dan bisa berjalan. Petrus mau bilang ya kepada orang-orang pada waktu itu, si lumpuh ini sembuh bukan kami manusia biasa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan, bukan kami. Poinnya adalah Petrus dan Yohanes tahu diri, saudara-saudara. Petrus dan Yohanes tahu diri, mereka itu hanya alat, mereka itu hanya hamba, mereka itu hanya pengelola. Itu menarik saudara-saudara untuk kita perhatikan bersama-sama malam hari ini. Sikap tahu diri akan menolong kita dari kesombongan kita. Saya tidak tahu pencapaian apa yang sekarang saudara dapatkan ya. Saudara makin sukses, usaha-usaha saudara mungkin makin maju. Apapun yang saudara sedang lakukan sekarang kelihatannya berhasil semua. Adakah saudara yang tahu diri, berlutut dan bilang, Tuhan, ini semua Tuhan, bukan saya? Adakah yang begitu? Atau bilang, oh ini karena saya. Tahu toh, botak ini kan marketing tidak ada yang lawan. Saya jago, lama nah, S2 Amerika, S3 Bangladesh dan semua. Alkitab bilang begini, Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak ada ruang sedikit pun untuk kita bisa sombong di sana. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu, dia akan bertindak. Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kamu pintar? Iya, kamu boleh pintar. Kamu hebat, kamu bisa bikin segala sesuatu, kamu cerdas, kamu kreatif. Tapi ingat baik-baik, kreativitas itu, kepintaran itu, siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Saudara mau bilang, kok ini saya nah? Tuhan pun tugas Tuhannya berkati saya. Ini saya pun kekuatan. Ini karena hebat saya. Hello. Tuhan yang kasih saudara kekuatan untuk bisa melakukan segala sesuatu. Aduh, jangan pernah sombong saudara-saudara. Orang sombong tuh selesai. Jangan sombong. Seberhasil apakah saudara hari-hari ini? Ingat, semua karena Tuhan. Saudara, waktu kita baca ini baik-baik, saudara pulang saudara bisa baca. Petrus dan Yohanes, dengar. Petrus dan Yohanes bisa saja mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Betul? Karena banyak orang yang hadir di situ. Petrus dan Yohanes bisa mengambil keuntungan. Waktu orang puji mereka, mereka bisa bilang, iya itu kami yang kasih sembuh. Itu kami. Mereka bisa dapat keuntungan besar pada waktu mereka bilang, itu kami yang kasih sembuh. Itu karena kuasa dari kami. Mereka dapat keuntungan, saudara-saudara. Tapi mereka sadar benar bahwa hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin, saudara. Berapa banyak orang yang tidak seperti Petrus dan Yohanes dan perlu untuk kita teladani. Kalau kita berhasil, kita bilang kita. Proyek goal, kita bilang kita yang hebat. Ya. Pekerjaan kita makin maju, kita bilang kita. Kita, semua saya. Hei, Tuhan, rubah doamu sedikit. Semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Amin, saudara-saudara. Maukah saudara teladani Petrus? Sama sekali dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia punya banyak kesempatan untuk mengambil keuntungan itu untuk dirinya. Dia punya banyak kesempatan untuk kalau bisa hormat, pujian, atau apa, kata-kata yang mengagumkan itu bisa bagi saya dan Yohanes. Dia bisa ambil keuntungan itu, tapi dia tidak ambil itu, saudara-saudara, karena dia tahu persis semua Tuhan, bukan dia. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kita hanyalah alat atau hamba atau pengelola. Ada banyak orang hari-hari ini sombong dengan apa yang dia miliki. Ya, jabatannya makin hari makin tinggi, ya, banyak uang, ya, semua usahanya berjalan dengan baik. Tapi saudara ingat baik-baik, itu semua cuma titipan. Itu milik Tuhan, bukan milik kita, saudara-saudara. Kita ini cuma pengelola, steward, bukan owner.
Ownernya itu dia, pemiliknya itu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini cuma mengelola. Jadi jangan sombong, saudara. Sombong diambil pulang, diambil kembali. Dia kutisa hancur semua usaha saudara. Penghormatan, penghargaan tertinggi, pujian tertinggi hanya bagi Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-15 mengatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tuhan tuh sudah siapkan Taman Eden, saudara-saudara. Bukan manusia yang buat. Sudah ada Taman Edennya, saudara-saudara. Lalu Tuhan mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Kelola apa yang saya sudah siapkan buat kamu. Jabatan itu Tuhan yang kasih. Kesuksesan Tuhan yang kasih, saudara-saudara. Saudara pun cantik itu Tuhan yang kasih. Pakai untuk Tuhan. Jangan pakai ganggu orang pun laki, orang pun suami. Kamu pun ganteng itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ganggu istri orang. Nanti kalau polisi tangkap baru kamu bilang ini salib. Itu bukan salib, bodoh. Kamu yang cari-cari perkara kamu bilang salib. Bagaimana? Kita ini pengelola. Kita ini cuma alatnya Tuhan, saudara-saudara. Jangan sombong. Saya temukan ada begitu banyak orang yang sombong sekali, saudara-saudara. Jabatannya baru begitu sama dia pun sombong ame bikin orang. Aduh, jangan saudara-saudara, jangan. Suatu saat Tuhan berkati saudara jadi orang besar, jangan bikin-bikin orang ya, saudara-saudara. Tidak boleh, hormat. Sombong-sombong itu Tuhan kasih selesai. Amsal 16 ayat 18 bilang begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi jangan sombong, saudara-saudara ya. Jangan pernah sombong. Semua ini dari Tuhan.